Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas. Oke, sebelum ke persamaan kontinuitas, tentunya ini kok terlalu tebal ya. Kita ambil yang tidak terlalu tebal. Oke, persamaan kontinuitas ya. Dan sebelum ke persamaan kontinuitas, kita mulai dulu dengan fluida ideal. Fluida ideal. Apa sih yang dimaksudkan dengan fluida ideal itu? Ya. Ada beberapa ciri yang bisa kamu simak atau kamu tandai apa yang dimaksudkan dengan fluida ideal. Ciri yang pertama dia tentu adalah tidak kompresibel ya. Oke, Ibu mau ganti hurufnya dulu bolpennya dulu ya. Kok terlalu tebal. Ya. Yang dimaksud dengan fluida ideal di sini adalah fluida yang tidak kompresibel. Tidak kompresibel atau inkompresibel ya. Apa maksudnya dengan tidak kompresibel? Itu fluida tidak mengalami perubahan volume karena tekanan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak kental ya, atau inviskos. Nah, yang berikutnya adalah aliran fluidanya stasioner ya. Apa maksudnya stasioner? Artinya kecepatan, massa jenis, dan tekanan pada setiap titik dalam fluida tidak berubah karena waktu. Ya. Jadi yang pertama, tidak kompresibel itu apa? Tidak mengalami perubahan volume karena tekanan. Sedangkan yang kedua tidak kental. Dan yang ketiga, alirannya merupakan aliran stasioner. Apa artinya aliran stasioner? Ya, artinya kecepatan dan massa jenis juga tekanan pada setiap titik dalam fluida tidak berubah karena waktu. Ya. Jadi, sebelum ke persamaan kuantitas, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fluida ideal. Oke. Itu ya, ciri-ciri dari fluida ideal, ya. Nah, sekarang Ibu masuk ke persamaan kontinuitasnya dulu ya. Oke. Jadi Ibu gambar sedikit di sini. Jadi ada suatu pipa ya. Di sini agak besar. Di sini agak mengecil. Jadi ini
saya kasih garis, saya arsir di sini juga saya kasih arsir. Jadi air mengalir dari kiri ke kanan yang di sini dengan kecepatan V1 ya. Ini kecepatannya V1, kemudian ini kalau dari posisi 1 ke 1 aksen ya. Ini jaraknya adalah X. Ya. Sedangkan di sini dari posisi 2 ke 2 aksen itu jaraknya tentunya kalau di sini X1 berarti di sini X2. Ya. Oke, dan di sini arah kecepatannya ke sana juga V2. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya. Bisa X2, bisa juga delta X, sama saja ya. Oke, pada saat air mengalir, kita lihat di sini penampangnya A1 tentu kelihatan lebih besar ya dibandingkan dengan A2. Sekarang kalau kita lihat bagaimana dengan kecepatannya? Mana yang lebih besar, V1 atau V2? Tentu kalian tahu pasti kecepatan di V2 yang lebih besar karena dia penampangnya kecil, ya kan? Sudah pasti kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari kita melihat sungai yang cukup besar ya, misalkan di Sungai Ciliwung yang dekat rumah saya itu agak mengecil, sedangkan dekat kebun raya itu agak membesar. Tentu kecepatan dekat rumah saya ini akan lebih cepat karena dia menyempit atau penampang keseluruhannya adalah lebih kecil. Oke, ya. Jadi kita sudah melihat jelas mana kecepatan V1 dan V2 jelas berbeda karena A1 dan A2 juga berbeda. Oke, ya. Untuk gambarnya kalau kita anggap ini adalah H1, berarti di sini adalah H2. Ya. H2. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi dikatakan bahwa fluida ideal adalah tidak kompresibel. Apa artinya tidak kompresibel? Tidak akan ada perubahan volume karena tekanan. Nah, kalau tidak ada perubahan volume karena tekanan, berarti volume di posisi 1 dengan volume di posisi 2 tentu akan sama. Ya. Kalau ya, karena fluida ideal itu tidak ada perubahan volume. Nah, kalau tidak ada perubahan volume berarti saya kembalikan lagi bahwa kalau kita anggap ya volume di posisi 1 itu adalah sebagai delta V1 ya. Oke, harusnya Ibu menggambarkan huruf V-nya huruf besar ya, tidak usah pakai buntut. Kalau buntut kecepatan, kalau tidak pakai buntut berarti volume ya. Kalian harus bisa membedakan V2 ya. Nah, untuk volume itu kamu sudah tahu berapa sih volume ya. Kalau kita lihat posisi 1 ya. Ini kan pipa. Anggap di sini dengan penampang A1. Ini A1 ya. Kemudian jaraknya adalah X1, berarti volume ini adalah A1 ya. A1 kali X1 ya. Atau delta X1 pun boleh ya. Kemudian di sini A2 dikali X2. Jarak kita tahu hubungannya dengan kecepatan adalah bagaimana? Jarak adalah kecepatan dikali waktu atau selang waktu. Berarti saya ganti X1-nya kita uraikan menjadi V1 kali delta T.
Yang ini sama saja, A2 sama kali V2 kali delta T. Ya. Nah, kita lihat, ini kan delta T ini sama. Pada saat selang waktu yang sama, mengalir dari posisi satu ke satu aksen, misalkan. Pada saat yang sama, juga mengalir dari posisi 2 ke 2 aksen. Ya, ini supaya, ini saya kasih kurung deh. Ya, jadi biar ini. Nah, ya. Posisi pada saat selang waktu delta T mengalir air dari posisi satu ke satu aksen. Dalam waktu yang sama di sini mengalir dari posisi 2 ke 2 aksen. Nah, berarti kan volumenya sama, ya kan? Karena tadi tidak kompresibel itu apa? Tidak ada perubahan volume karena tekanan, ya. Oke. Berarti ya, volume itu kan kalau kita lihat, ini kalau dianggap bejana, berarti alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi. Nah, jadi A1 kali X1 sama dengan A2 kali X2. Karena ya X itu hubungannya kecepatan dikalikan waktu, dan waktunya sama, ya. Ini kan selang waktu yang sama, berarti rumusnya menjadi A1 kali V1, ingat ya, ini kecepatan, sama dengan A2 dikali V2. Oke. Ini yang disebut dengan persamaan kontinuitas, ya. Ini persamaan kontinuitas, ya. Kalau gampang persamaan kontinuitas itu mudah sekali menuliskan rumusnya, ya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Apakah itu A1? A1 penampang yang lebih besar, A2 penampang yang lebih kecil. V1 kecepatan di penampang A1, V2 kecepatan di penampang V2. Ya. Artinya A1 dengan A2 tidak sama. V1 pun dengan V2 tidak sama. Tapi kalau A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Atau untuk mudahnya persamaan kontinuitas itu kalau dituliskan, ya, A kali V atau luas penampang dikalikan kecepatan itu sama dengan konstan atau C. Itu yang paling mudah. Kalau pipa ini ada penampang yang lebih kecil lagi, misalnya ada 3 macam, ya berarti akan berlaku A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3. Ya. Jadi yang sama itu adalah ininya perkalian luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Nah, oke ya, itu adalah persamaan kontinuitas, ya. Kalian harus tahu A1 V1 sama dengan A2 V2 dan harus tahu A1 itu apa, A2 itu apa, ya. Begitu juga V1 dan V2. Oke. Jadi itu persamaan kontinuitas, ya. Nah, kalau kita lihat ya, persamaan kontinuitas ini juga disebut sebagai jadi untuk fluida tidak kompresibel, hasil kali antara laju aliran dengan luas penampang itu selalu konstan, ya. A kali V sama dengan C. Nah, selain itu juga kalian juga akan mengetahui apa yang disebut dengan debit, ya. Oke, debit. Ya. Apakah itu debit? Debit dilambangkan dengan Q merupakan perkalian luas penampang dari kali kecepatan. Kalau kita lihat A satuannya meter persegi, sementara kecepatan meter per second. Sehingga satuan dari debit, ya, ini debit, ya. Debit air, misalkan, ya, itu sama dengan meter kubik per second, ya. Bisa juga cm kubik per second dan seterusnya, tergantung, ya. Jadi
Dari persamaan kontinuitas kita juga mendapatkan apa yang disebut dengan debit, ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke persamaan kontinuitas, yang sama apanya? Berarti ini A1 kali V1 itu adalah debit Q1, ya kan? Berarti Q1 sama dengan Q2, gitu kan? Jadi debitnya sama, ya. Kalau debitnya sama, ya, A kali V sama dengan A2 kali V, gitu ya. Sama saja itu, ya. Yang sama adalah debitnya. Ruas penampangnya tidak sama. Kecepatannya atau laju alirannya juga tidak sama. Jadi debit fluida adalah besaran. Ini kan kalau kita lihat meter kubik per second. Dari satuan saja kalian bisa mengetahui apa sih yang disebut dengan debit. Debit adalah banyaknya atau debit fluida adalah menunjukkan bahwa volume air yang keluar per satuan waktu, ya. Volume air yang keluar per satuan waktu bisa meter kubik per second, bisa juga sentimeter kubik per second kalau pipanya lebih kecil misalkan, ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari tentunya debit itu berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari, ya. Kalau kamu pernah mendengar debit, itu misalkan di PDAM, ya. Debit aliran sekarang mengecil, apalagi kalau musim kemarau, gitu kan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kata debit, ya. Kemudian banyak sekali dalam kehidupan sehari yang ada bersamaan dengan kontinuitas. Misalkan, ya, di mana di SPBU apakah ada hubungannya dengan kontinuitas? Tentunya ada, ya. Jadi dengan mengetahui debit, ya, seorang supir bis, ya, yang mengisi tangki bensinnya, dia akan mengetahui tangki bensinnya volumenya berapa, kemudian kira-kira berapa waktu diperlukan untuk memenuhi tangki bensin tersebut, sehingga dia punya waktu untuk beristirahat sementara tangki bensinnya diisi oleh petugas SPBU. Ya, banyak, ya, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kecepatan di sini kalau penampangnya kecil kecepatannya besar, ya. Di sini juga dalam kehidupan sehari banyak, ya. Kalau kamu menyiram air supaya alirannya lebih cepat, ya, maka kamu pencet sedikit selangnya sehingga menghasilkan laju aliran yang lebih cepat. Bahkan di tempat cucian motor, gitu ya, setir motor kita menggunakan selang yang lebih kecil supaya apa? Supaya kecepatannya lebih tinggi sehingga kerak-kerak yang ada pada spakbor motornya itu bisa lebih cepat dibersihkan. Jadi banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan persamaan kontinuitas dan juga debit. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan persamaan kontinuitas. Ya. Apa persamaan kontinuitas itu? Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 atau A kali V sama dengan C. Ya. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh yang ada hubungannya dengan persamaan kontinuitas. Salah satunya tentang debit. Apa itu debit? Debit itu adalah perkalian antara luas penampang dengan kecepatan. Dari satuannya meter kubik, bisa juga per second, berarti kita bisa juga membuat definisi bahwa debit adalah banyaknya volume fluida yang keluar per satuan waktu. Yang keluar dari mana? Tentunya keluar dari pipa. Ya. Oke, jadi itu adalah tentang persamaan kontinuitas, ya. Jadi dengan menganggap bahwa fluida itu ideal. Apa itu fluida ideal? Tidak kompresibel. Artinya apa? Tipe volumenya tidak akan berubah karena tekanan, ya. Volumenya tidak akan berubah karena tekanan. Oke. Kemudian inviskos, tidak kental.
Dan yang ketiga adalah alirannya stasioner, ya. Aliran stasioner ini adalah aliran yang menunjukkan bahwa, ya, kecepatan, kemudian massa jenis dan tekanan pada setiap titik dalam fluida tidak berubah karena waktu, ya. Jadi dalam aliran stasioner ini seperti aliran air seperti biasa, dia mengalir, ya. Mengalir seperti biasa, tidak ada perubahan, ya. Jadi kalau misalkan di sini aliran air, ya. Jadi kalau di sini titik A, dia akan mengalir di sini, ya. Dia akan tetap kepada di sini, dia akan menjadi titik A juga, ya. Tidak akan berubah. Nah, kalau begitu ada fluida ideal, berarti ada juga fluida tidak ideal. Nah, fluida tidak ideal itu apa? Lawannya semua dari sini, ya. Fluida ideal, fluida tidak ideal itu lawannya dari tidak kompresibel berarti kompresibel. Artinya apa? Berubah, ya. Kemudian inviskos berarti lawannya kental. Nah, stasioner lawannya adalah turbulen, ya. Jadi kalau turbulen itu berarti ada seolah-olah seperti ada pusaran, ya. Ada pusaran dalam aliran ini. Mungkin lebih jelasnya kalau kamu lihat, yang paling gampang adalah kalau kamu mengalirkan sampo di botol ke tempat suatu wadah. Maka akan terlihat, karena sampo itu relatif kental, akan terlihat ada pusaran, ya. Pusaran, ya, memutar. Kalau air kan dia akan mengalir seperti biasa. Oke, ya. Jadi itu adalah persamaan kontinuitas, ya. Dimulai dari dengan fluida ideal, ya. Di stasioner atau laminer awannya adalah turbulen. Masih pernah dengar kata turbulen, ya, memusar, ya. Kalau angin, pilot itu sangat takut dengan angin yang turbulen karena angin yang memutar, ya. Kemudian di sungai itu bisa juga ada apa yang disebut dengan palung, ya. Palung sungai itu kan biasanya kalau ini dasar sungai, kemudian di sini ada yang lebih dalamnya, ya. Nah, kalau masuk sini kan ini pusarannya ini sekali, ya. Nah, jadi biasanya tersedot ke bawah, ya. Jadi makanya kalau masuk pusaran sungai ini tentunya akan berbahaya, ya. Oke, karena mengusar. Kemudian juga kamu pernah dengar angin puting beliung. Sebetulnya itu adalah angin yang memusar, ya, Dan itu tentu sangat memiliki energi dan berbahaya, ya. Bisa membuat merusakkan atap-atap rumah, bahkan jendela dan sebagainya dengan adanya angin puting beliung. Oke. Jadi itu adalah tentang persamaan kontinuitas. Oke, berikutnya akan saya tambahkan di sini tentang persamaan Bernoulli, ya. Oke, ya, persamaan Bernoulli.